Halo Sobat Hukum, kali ini kita kulik drama terbaru antar penegak hukum. Polri vs Kejaksaan Agung. Ibarat sinetron, dua institusi keadilan ini saling pantau-memantau. Ya mulai dari pembicaraan internal sampai operasi penggeledahan, pokoknya konflik ini seru bak film laga. Tapi tentu berdasarkan fakta, ya. Yuk simak kronologinya. Nah, sebelum bahas kasus, kita ingat dulu peran masing-masing. Polri bertugas mengusut kasus, kejaksaanlah yang menuntut. Idealnya sinergi, tapi akhir-akhir ini malah panas. Kita mulai dari kasus besar yang memicu konflik, korupsi program MBG di Badan Gizi Nasional. Tahun 2025-2026, APBN alokasikan triliunan untuk MBG. Kejagung curiga ada praktek markup. Pengadaan ompreng, kotak makan, ternyata dimonopoli pihak tertentu. Pada 2 Juli 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Polri lalu Muhammad Iwan, LMI, sebagai tersangka korupsi MBG. Ya, bukan main, petinggi Polri terseret kasus MBG. LMI diduga mengatur pengadaan kotak makan via perusahaan swasta, sehingga keuntungan mengalir kepadanya. Ini menambah daftar tersangka MBG yang sudah 6 orang. Total jadi 7. Mantan petinggi BGN, penyedia barang ketua IFSR, dan kini LMI. Bahkan Kejaksaan menemukan oknum TNI aktif, Kolonel BU, ikut dalam jaringan ini. Namun jaksa menyerahkan penanganan ke Jampit Militer karena statusnya. Jadi dalam kasus MBG, ternyata jaringan korupsi lintas institusi, jaksa, polisi, dan tentara aktif. Entah kebetulan atau memang fakta, semuanya terlibat. Beralih ke Polri. Mulai 8 Juli 2026, tim Tipikor Polri dan Polda Metro melakukan joint investigation 3 mega kasus. Pembelian batu bara PLN akibatkan mati listrik di Sumatera, dugaan korupsi Asabri, dan kasus utang piutang CBS KNI, anak Krakatau Steel. Dalam operasi itu, polisi menggeledah 12-13 titik. Money Changer, Cafe di Cipete, Cafe de Clan Signature, hingga rumah mewah di Sentul, Bogor. Yang terakhir ini agak sensitif. Rumah tersebut diakui Febri Adriansyah, Jampitsus Kejaksaan, sebagai milik pribadinya. Dan di sana penyidik menemukan brankas tersembunyi, berisi 7 koper yang penuh emas dan uang tunai. Total barang bukti, 74 kilo emas batangan, uang pecahan dolar Amerika, uang pecahan dolar Singapura, dan 100 juta rupiah. Nilai keseluruhan sekitar 476 miliar rupiah. Wah, saudara-saudara, jika di rumah jaksa didapati emas segini banyak, jangan-jangan program makan bergizi gratis memang buat tabungan pensiun gratis. Ya, tapi tunggu dulu. Febri membenarkan rumah itu miliknya, tapi dia bilang, emas dan uang-uang itu ada pemiliknya. Tersangka TSB punya saham di situ. Jadi Febri serahkan kepada hukum untuk membuktikan siapa pemiliknya, bukannya klaim sendiri. Jadi klausul gizi gratis ini ternyata melahirkan brankas kerajaan. Kejaksaan langsung bersikap netral. Mereka menghormati proses hukum Polri. Kapus Penkum Anang, Supriyatna menyatakan penggeledahan itu bagian penegakan hukum. Kejagung mendukung penyidikan profesional. Artinya, Kejaksaan tak mau dianggap melindungi Febri. Sementara itu di publik beredar beberapa isu. Ada yang tuding rapat virtual Kejagung, minta cari kesalahan polisi. Namun Kejagung bantah keras. Anang bilang rapat, Zoom yang sedianya diagendakan cuma pengawasan rutin. Batal karena isu liar. Pun soal TNI, foto pasukan berseragam menjaga rumah Febri di Jaksel viral. Kepala Penerangan TNI, Brigjen Nas, bilang itu permintaan Kejaksaan. Berdasarkan Perpres 66/2025 yang lindungi jaksa. Ia juga bantah berita bohong bahwa tentara menyerbu Polda Metro. Jadi, TNI benar ada pengamanan, tapi koordinasikan resmi. Publik pun jadi bertanya-tanya, apa peran tentara di tengah kehebohan ini? Kejagung versus Polri jadi trending topik di medsos. Banyak yang curiga perang antar institusi. Bahkan ada rumor Presiden Prabowo minta Febri mundur. Digadang-gadang biar situasi adem. Sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi soal itu. Tapi yang pasti DPR RI sudah ambil pusing. Anggota Komisi 3,
Benny K. Harman menyebut pengusutan 3 mega kasus itu perlu didukung, asal murni penegakan hukum, bukan balas dendam politik. Dia juga menyoroti pengamanan TNI di rumah Febri. DPR minta kejelasan soal pengamanan ketat, baik dari Kejagung maupun TNI. Intinya, DPR mendesak agar aparat jelaskan apakah benar tak ada intervensi dalam penyidikan. Benny pun menekankan pepatah hukum Prabowo, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, hukum harus berlaku adil untuk semua, tanpa tebang pilih. Jika ada gaduh antar Polri dan Kejaksaan, DPR minta Presiden turun tangan agar penegakan hukum tetap fokus ke kasus korupsi, bukan porak-poranda institusi. Jadi apa kesimpulannya? Kasus MBJN mega kasus. PLN Asabri ini memperlihatkan sejauh mana persaingan institusi bisa mempengaruhi proses hukum. Ada potensi masalah koordinasi, misalnya, Kejaksaan masih punya tersangka LMI meski Polri yang menemukan bukti atau penanganan khusus TNI lewat koneksitas. Legalnya, kita berharap standar dan prosedur berlaku, termasuk independensi penegak hukum. Kasus Febria yang mundur jadi preseden. Kejaksaan menjaga citra netralitas. Sementara Polri melanjutkan penyidikan besar. Secara etis, muncul pertanyaan, apakah sikap antar lembaga kali ini berkarat atau justru saling cek kepemimpinan? Yang pasti, belum ada yang diproses sebagai tersangka dari Kejaksaan dalam kasus ini. Febri belum ditetapkan sebagai tersangka. Semua masih tahap pemeriksaan dan penyidikan. Kita tunggu apakah nanti ada pihak atas yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Sobat Hukum, perseteruan Polri Kejaksaan ini masih berlanjut. Penyelidikan kasus korupsi besar belum selesai dan kebenaran perlahan terungkap lewat pengadilan nanti. Sementara itu, publik berharap jangan sampai perebutan kekuasaan mengganggu penegakan hukum. Kita semua dituntut untuk jernih melihat fakta. Harap tetap rasional, jangan ikut-ikutan hoax. Lawan korupsi tetap prioritas. Demikian Sobat Hukum Liputan Tuntas kali ini. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, like dan subscribe agar tetap update berita hukum terkini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapatmu. Apakah konflik ini akan berdampak baik untuk penegakan hukum atau malah sebaliknya? Terus ikuti kami dan tetap kritis.